terima kasih untuk ketua kelas. Di sini apakah ada yang tidak masuk? Ya. Rias. Kenapa Rias? Yang lainnya sudah ada? Semuanya sudah? Sekarang di sini Ibu akan berhubungan dengan pembelajaran pada bab 6.c yaitu Indonesia kekayaannya apa yang disebut dengan sumber alam. Di sini kalian melakukan asesmen diagnostik kognitif terlebih dahulu. Jadi Ibu akan memberikan satu-satu dan ini dikerjakan secara mandiri. Apakah semuanya sudah dapat? Oke, dibacakan secara mandiri. 10 menit ya. Jadi di situ ada nama dan kelas namanya, tolong nama lengkap. Yang sudah selesai dikumpulin ke depan. Oke, baik, tadi sudah menyelesaikan tentang
alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, di sini ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya apa saja? Tanah, air, hewan, dan buah. Definisi dari sumber daya alam. Apakah sumber daya alam itu? Nah, sumber daya alam di sini ada dua juga, sumber daya alam hayati dan non hayati. Nah, tadi tuh ada di diagnostiknya sumber daya alam hayati. Di sini tuh sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Kalau yang non hayati apa? Sumber daya alam air, tanah, batu, dan emas. Jadi ini ada lagu sumber daya alam. Sekarang kita nyanyi bersama-sama. Kita jadi tadi jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Ada dua, yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. SDA yang tidak dapat habis apabila digunakan terus-menerus. Itu apa? Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya tumbuhan, hewan, dan sinar matahari. Kalau yang tidak dapat diperbarui contohnya Nah, di sini ada pemanfaatan sumber daya alam. Contohnya ada bahan pengaman, bahan obat-obatan, untuk kosmetik, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Salah satunya yaitu belerang. Nah, belerang ini biasanya bisa digunakan sebagai obat-obatan dan korek api. Kalau emas buat perhiasan. Minyak bumi untuk apa? Bahan bakar seperti bensin, solar, minyak tanah. Nah, dampak pengambilan sumber daya alam. Yang pertama ada apa aja? Karena penebangan yang secara besar. Jadinya apa? Banjir dan tanah longsor. Yang kedua, rusaknya danau. Yang ketiga, lingkungan yang rusak akibat tanaman. Nah, di sini ibu akan memberikan FAPD dan secara berkelompok. Baik, di sini ibu akan membagi kelompok. Nah, di sini ada kelompok A, di sini kelompok B, dan di sini ada kelompok C. Tapi yang di kelompok A ini ibu akan dibagi menjadi 3. Kelompok A1, A2, dan A3. Ini B1 dan B2. Kalau yang C dibagi 1. Paham? Ini ibu akan memberikan FAPD. Thank you.
Paham? Oke, baik. Ini untuk kelompok B. Nah, untuk kelompok B1 dan kelompok B2, coba lihat di sini kan ada identitasnya, ditulis ya. Dan yang halaman kedua di sini ada 3 gambar terkait pemanfaatan sumber daya alam. Nah, amati gambar di bawah ini, kemudian sebutkan pemanfaatan sumber daya alam dari masing-masing gambar di kotak sebelah kanan. Jadi di sini ada apa ini? Pohon. Ya, dimanfaatkan sebagai apa? Ya, jadi ini guys. Apakah ada yang perlu dijelaskan lagi? Siapa saja yang nama aslinya jangan lupa dan di halaman yang kedua ini ada sumber daya alam menjadi produk dan jadi atau pemanfaatan dari sumber daya alam. Nah, di sini kalian suruh menjawab. Oke.
Bapak Ibu